Halo DNS Server. Kali ini kita akan membahas tentang instalasi dan konfigurasi DNS Server. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Sebelum kita bahas ke sana, kita perlu kenal dulu apa itu DNS Server. Jadi DNS Server adalah domain name system yang fungsinya untuk menerjemahkan alamat domain atau berupa sistem penamaan menjadi alamat IP address atau sistem penomoran. Hal ini dikarenakan setiap komputer yang ada di jaringan itu hanya memiliki alamat IP address. Sedangkan manusia akan kesulitan apabila harus menghafalkan nomor IP tersebut. Sehingga manusia akan lebih gampang untuk mengingatnya menggunakan sistem penamaan. Nah, maka perlu dibuatlah sebuah sistem atau server yang menerjemahkan dari domain ke IP. Dan itulah fungsi dari DNS server. Nah, apa saja yang nanti perlu dikonfigurasi? Yang pertama, kita akan install aplikasi BIN 9 dan DNS Utils yang nantinya akan kita gunakan untuk pengujian dari DNS ini sendiri. Yang kedua, kita akan membuat file zone, yang mana file zone ini nanti akan sangat berguna untuk kita memperkenalkan siapa file forward dan siapa si file reverse. Lalu apa fungsi dari file forward? File forward fungsinya untuk menerjemahkan domain ke IP. Sedangkan file reverse untuk menerjemahkan balik dari IP ke domain. Dan yang terakhir, kita perlu set resolver DNS untuk membuktikan apakah DNS server kita sudah jadi atau belum. Nah, yang perlu dipersiapkan selanjutnya adalah pastikan bahwa DNS servernya sudah menyala dan bisa kita remote menggunakan SSH. Nah, kita langsung saja asumsinya di sini saya sudah masuk SSH, maka saya akan masuk ke mode root terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan instalasi dengan mengetikkan perintah apt install bin 9 dan DNS utils. Kemudian kita kasih min y supaya nanti ketika muncul pertanyaan min y kita tidak perlu menekan min y lagi. Nah, proses instalasi berjalan karena paket dari bin 9 dan DNS utils ini tidak terlalu besar, jadi instalasinya tidak terlalu lama. Akan tetapi semua tetap tergantung dengan bandwidth kita masing-masing. Nah, download sudah selesai, sekarang menginstal paket. Oke, sudah selesai. Saya clear terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk directory dari DNS, yaitu ada di /etc/bin gitu ya. Kemudian kalau kita cek ls, ada beberapa file yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama, name.conf.local yang akan kita gunakan sebagai file zone, yang mana nanti untuk konfigurasinya supaya kita tidak menulis dari awal, kita bisa mencontohnya dari file name.conf.defaultzone. Kemudian file forward kita bisa mencontoh dari file db.local, dan untuk file reverse-nya kita bisa mencontoh untuk db.127. Dan ada lagi satu file yaitu name.conf.option yang nantinya akan kita gunakan untuk DNS Chechen. Oke, langsung saja kita akan buka menggunakan perintah nano terlebih dahulu. Kita ketikkan perintah nano etc, langsung saja nano name.conf.defaultzone, yang mana default zone ini adalah untuk contoh pembuatan dari zone ya. Nah, kita akan copy dari zone localhost ini sampai ke sini ya. Jadi ini tinggal di copy saja. Kalau kita sudah menggunakan SSH, ini kita bisa kopas ya, enaknya di situ. Kemudian kita akan masuk ke name.conf.local. Nah, disinilah file zone yang akan kita buat. Jadi kalau name.conf.defaultzone tadi untuk kita melihat contoh pembuatannya, di name.conf.local inilah kita akan membuat konfigurasi zone-nya. Nah, kita turunkan paling bawah, kemudian kita paste. Nah, kemudian kita akan rubah. Nah, di sini kita akan membuat sebuah domain dengan nama ferry.edu gitu ya. Jadi kita akan membuat sebuah nama dengan sebuah domain dengan nama ferry.edu. Untuk file forwardnya kita akan rubah menjadi dbferry. Kemudian seperti yang kita ketahui, IP saya adalah 10.100.100.13. Nah, maka kita akan tuliskan di sini, berarti karena ini untuk file reverse, berarti kita balik 100 110 gitu ya. Nah, nanti file
reverse-nya itu ada di DB10. Nah, pertanyaannya kenapa kita tulisnya terbalik? Ya, karena sesuai namanya reverse, jadi di sini aturannya dibuat penulisannya terbalik. Padahal kita ketahui IP kita adalah 10.100.100.13. Nah, nanti untuk host ID .13-nya itu berada di dalam file db.10. Oke, ini saja cukup. Langsung kita simpan menggunakan Ctrl X, Y, kemudian Enter. Nah, di sini file zone-nya sudah kita buat. Langkah berikutnya kita akan membuat file forward. Sebelum itu, supaya kita tidak mengetikkan dari awal, kita perlu mengcopy sebuah file yang berisikan contoh konfigurasi file forward, yaitu dari db lokal. Seperti yang kita ketahui tadi, kita rubah file forwardnya ke db very. Ya, untuk membuktikan kita coba cek ya, memo.conf.local. Nah, di sini db very ya. Jadi kita akan copy dari db lokal menjadi db very. Sekaligus kita akan membuat file reverse, yang mana file reverse-nya db10 itu bisa kita copy dari file default contohnya, yaitu db127 ke db10 ya. Sekarang kalau kita ls, dua file tersebut sudah ada, yaitu db very dan db10. Oke, kita akan ke file forward terlebih dahulu. Kita akan edit file forward dengan perintah nano db.very. Oke. Nah, supaya kita tidak merubah satu persatu, kita bisa menggunakan fungsi find and replace. Kita Ctrl W, kita Ctrl R ya. Yang akan kita replace adalah localhost. Kemudian kita ganti dengan very.edu. Kita tekan A untuk all. Nah, maka localhost sudah berganti menjadi very.edu. Berikutnya, kita akan rubah IP-nya, yang mana IP kita tadi adalah 10.100.100.13. Nah, kita juga mungkin bisa tambahkan subdomain www in cname ya, cname very.edu ya. Artinya ketika kita nanti buka www.very.edu, itu artinya sama juga kita membuka very.edu itu sendiri. Nah, itu fungsi dari cname. Nah, apa kalau fungsi dari in? In ini fungsinya sebagai IP internet ya, atau penanda bahwa ini akan kita terjemahkan IP tersebut. At ini melambangkan dari sistem. Jadi alamat yang ada di sistem, sedangkan ns itu artinya name server. Jadi ketika tertulis di sini in ns, itu artinya sistem atau server ini itu akan diterjemahkan ke dalam name server very.edu. Sedangkan yang bawahnya a itu berarti IP. Sehingga ini bisa diartikan sistem atau server ini akan diterjemahkan sebagai IP 10.100.100.13. Adapun AAA ini adalah IP untuk IPv6. Kemudian untuk cname itu adalah nama alias. Sehingga ketika kita buka dengan www. Nama domain, itu artinya kita sama juga membuka domain itu sendiri. Jadi misalkan www.very.edu artinya kita sedang membuka very.edu. Oke, file forward kita simpan, sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat file reverse, yaitu nano db10. Caranya sama, Ctrl W, Ctrl R, kita ketikkan yang mau kita rubah yaitu localhost, kita ganti menjadi very.edu. Kita tekan A, maka semuanya sudah berubah. Nah, di sini tadi kita sudah tuliskan bahwa IP kita adalah 10.100.100. Nah, 13-nya kita tulis di sini. Oke, sudah cukup, kita simpan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita merubah resolvernya, yaitu resolve nano spasi /etc/resolve/.conf. Kita arahkan name servernya sekarang bukan ke domainnya Google, tapi melainkan domain kita sendiri, yaitu IP 10.100.100.13. Kita simpan. Berikutnya kita akan restart sistem ctl restart bin 9.
Ya, setiap kali kita melakukan perubahan pada sistem, kita perlu merestart service. Sekarang waktunya pengujian. Ya, kita akan di sini pengujian yang pertama bahwa ketika sistem CTL restart bin 9 tidak ditemukan error, artinya konfigurasi zone kita itu benar. Nah, jadi di name.conf.localnya itu benar. Kemudian ketika kita akan coba nslookup menggunakan perintah nslookup untuk pengujian, yaitu very.edu. Nah, di sini bisa diketahui bahwa namanya very.edu, IP-nya 10.100.100.13. Artinya file forward kita atau dbvery pengaturannya juga benar. Kemudian ketika kita nslookup www.very.edu. Nah, di sini juga www itu adalah cname atau canonical name atau nama alias dari very.edu. Berarti pengaturan file forward kita di dbvery sudah benar. Sekarang kita pengujian nslookup file reverse kita, yaitu nslookup 10.100.100.13. Nah, dan kita ketahui file reverse-nya juga sudah benar. Sekarang akan kita coba ping very.edu dan DNS kita sudah berjalan. Artinya sampai sini pengaturan DNS server itu sudah jadi dan bisa kita gunakan untuk keperluan berikutnya. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk mencobanya. Kalau misalkan masih keliru, bisa dicoba berulang-ulang dan diamati step-stepnya. Practice make a better.